Sesungguhnya kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan hidup manusia hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Allah Malik, Allah yang memelihara. Allah Razik, Allah yang memberi rezeki. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Inilah kalam dakwah yang selalu diucapkan oleh aktivis dakwah hari-hari. Biasanya kita mendatangkan aktivis menjadi narasumber. Aktivis GMNI, aktivis HMI, aktivis Muhammadiyah, aktivis kiri, aktivis kanan, aktivisan, aktivis bongkotan. Kali ini kita kedatangan tamu Haji Masyuri, aktivis dakwah, ya. Yang judulnya yang penting aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Haji. Amin, alhamdulillah. Berkat doa Pak Amin. Senang berjumpa dengan Pak Haji hari ini. Siap. Bisa langsung saja bincang-bincang ini. Bagaimana Pak Haji hari ini bisa tertarik dalam dunia dakwah ini, istiqomah sampai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim wa nusalli karim amma ba'd. Kenapa saya aktif di dalam dakwah ini? Karena dakwah ini cara cepat mengubah manusia ini menjadi orang yang baik. Yang dulunya tidak semangat amal ibadah, jangan ikut dakwah jadi semangat ikut ibadah, jadi mengamalkan ibadah. Jadi dalam dakwah ini ada kesemangatan giroh kita nih melaksanakan perintah Allah. Sebab saya rasakan dulu ketika saya belum ikut dakwah, saya selalu condong berbuat kepada kemaksiatan kepada Allah. Hari demi hari saya kerja, pergi tempat kerja, pulang, hidup terasa tidak ada artinya, hidup terasa hampa, tidak ada perubahan. Walaupun kita dapatkan hasil dari hasil kita dipayahkan, tetapi itu tidak membuat diri kita ini ada merasa hidup dalam dunia ini, hampa. Tapi alhamdulillah ada beberapa teman, ada beberapa rombongan datang menghampiri saya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Akhirnya saya mau ikut dalam dakwah ini. Nah, sehingga dalam dakwah ini mengikuti bagaimana mengorbankan harta dan diri di jalan Allah waktu diri kita ini, maka ada kesemangatan. Kenapa hari ini manusia lemah mengamalkan perintah Allah? Tidak ada semangat mengamalkan perintah Allah karena tidak ada pengorbanan dalam mendapatkan agama. Coba kalau Pak Amin deh, Pak Amin mendapatkan sesuatu dengan diberi hadiah, dengan mendapatkan dengan hasil dari payah keringat sendiri, beda apa enggak? Beda. Nah, kita lebih menghargai payah kita. Kalau kasih hadiah kadang-kadang kita menyia-nyiakan. Nah, sehingga tujuan daripada dakwah ini yang pertama mengorbankan harta diri waktu ini, sehingga kita sayang meninggalkan perintah Allah. Tadi saya analogikan, saya tamsilkan kalau Pak Amin dibeli motor, motor Ninja yang harganya puluhan juta dengan motor yang dibeli hadiah, pasti sayang yang merawat terus ini, yang hasil dari keringat sendiri, walaupun murah, setiap hari dicuci, setiap hari diservis dan lain sebagainya. Tapi kalau beli hadiah motor, mau rusak mau hancur mau baret sabodo, karena dapatnya diberi hadiah. Baik Bang Haji, intinya pengorbanan. Akan timbul kecintaan ya. Nah, sebagai aktivis dakwah jamaah tabligh, ya kan kita tahu ada amalannya di luar dan di dalamnya. Waktu keluar ini sudah berapa lama keluar? Sekian tahun, 40 hari dan bulan sudah pernah dialami? Sudah. Sebenarnya keluar ini adalah cara atau metode. Target dalam dakwah tabligh ini adalah diri manusia, hati manusia. Adapun ini metode, cara bagaimana orang ini bisa
berubah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, bagaimana metode-metode ini sebagaimana kita hari ini sekolah ada dari SD sampai kelas 2, kelas 3 naik lagi SMP, kelas 2 kelas naik lagi SMA dan seterusnya. Makam pakom ya. Iya, jadi itu adalah hanya metode. Metode dan tujuannya adalah hati manusia. Diri manusia ada islah, ada perubahan dalam dirinya. Nah, jadi tadi Pak Amin nanya tertib atau metode yang diarahkan dakwah dari orang-orang tua kita, itu saya luangkan waktu dalam sebulan 3 hari. Baik Pak Haji, ini seperti metodenya agak seperti meniru-niru Nabi ya. Langsung turun ke masyarakat, mendekati masyarakat, langsung sambung hati ya, dari hati ke hati ya. Bukan metodenya melalui iklan, reklame, konten video dan sebagainya ya. Langsung ya, karena memang menurut penelitian silaturahmi itu langsung lebih efektif daripada metode yang tidak langsung itu ya. Betul. Ya, bagi Allah mudah. Bagi Allah ketika zaman sahabat bisa saja Allah menurunkan teknologi canggih. Mudah bagi Allah bisa. Apa yang tidak bisa bagi Allah bisa. Tetapi Allah bagaimana melihat hambanya ada kesungguhan. Bisa saja di zaman sahabat atau di zaman Nabi ini dikeluarkan umpamanya handphone lah atau laptop dan lain sebagainya, bisa saja Allah. Tapi Allah tidak mau. Allah bagaimana hambanya ini bermujahadah, bersungguh-sungguh, berpayah-payah, bersusah-susah untuk mengharapkan ridhonya Allah, berjuang karena lillahi ta'ala. Itu seperti ini Pak Haji, jumlah sahabat itu kan di zaman Rasulullah 124.000 ya. Kalau diperkirakan sekitar 1 kecamatan saja jumlah sahabat itu ya. Tapi mampu merubah dunia ya kan. Sepertiga dunia pun mereka kuasai ya. Bahkan. Sekarang umat Islam ada berapa miliar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa ya kan. Dulu juga sarana kurang, air, masjidnya sederhana ya. Handphone nggak ada, Quran pun dengan hafalan. Namun sahabat-sahabat menghafal Quran. Sekarang di rumah ada 4-5 Quran tidak pernah dibaca. Jangankan hafal dengan juz amma, membaca pun kita tidak pernah ya. Jadi serba ada itu bukan berarti menjadi kemudahan, itu bukan berarti sebagai keberkahan ya. Mujahadah tadi ya. Nah, dengan metode dakwah itu Pak Haji dari keluar 4 bulan, 40 hari, apa pengalaman rohani yang sangat dahsyat dialami oleh Pak Haji? Ada pengalaman, baik pengalaman saya sendiri langsung saya alami maupun pengalaman teman saya yang saya alami. Yang pertama yang saya langsung alami itu sekitar tahun 2011 atau 12. Saya gerak dakwah 40 hari ke Pulau Bangka. Itu kurang lebih rombongannya itu ada sekitar 8 atau 9 orang. Bergerak naik kapal laut, menyeberangi sekitar perjalanan itu 5 hari. 5 hari 5 malam dalam kapal laut nyebrang ke Pulau Bangka tersebut. Nah, ketika kami digerak satu kampung, tapi saya lupa nama kampung itu jelas di Pulau Bangka, itu kami biasa kalau sore-sore itu keliling silaturahmi, ketemu jumpa umat, keliling jumpa umat. Nah, pernah suatu ketika saya lewati satu rumah warga. Seketika saya lewati warga, ada ibunya di depan rumah. Saya tanya, Bu, bapak ada? Karena kita dakwah kita ini laki-laki. Yang kita tujukan laki-laki, bukan ibunya. Saya tanya ibu, Bu, bapak ada bapak? Bapak hampir sebulan lebih, hampir 2 bulan ini nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak, tidur saja selama hampir 2 bulan. Akhirnya kita nama seorang dai, seorang pendakwah ingin ada rasa kebaikan-kebaikan yang dialami juga sudah kita sedang sakit. Boleh kita masuk, Bu? Kata saya bilang, boleh Pak, kita doakan, kita bacakan zikir dan lain sebagainya. Silakan Pak Ustaz masuk dalam. Di dalam kamar kita masuk tuh berdua orang. Masuk ke dalam kamar itu, akhirnya saya teringat di kitab Fadilah Amal. Nah, dalam kitab kita dalam dakwah ini pegangnya ada 3 kitab, yaitu Fadilah Amal. Satu yang kitab Fadilah. Ya, kitab bahkan ada itu. Dalam kitab itu saya pernah teringat ada namanya Fadilah Quran, jadi dikatakan Al-Fatihah adalah obat segala macam penyakit. Itu pernah dilakukan Nabi kepada Fatimah, anaknya Nabi. Sehingga saya masuk dalam. Saya bilang, Bu,
Beri gambar, saya ambil air putih 1 gelas, saya bacakan ini Al-Fatihah 7 kali, saya bacakan doa, saya mudahkan dengan isyarat 3 kali, kemudian ibu tolong minumkan dengan obat ke bapak, kemudian sebagian dilulurkan ke badannya. Baik Pak Ustadz, kita pamit pergi. Keesokannya harinya kalau pagi ada juga program keliling-keliling juga sebelum sarapan. Kita keliling, setelah kita ulangi ke rumah bapak ibu tadi yang bapaknya suaminya sakit, bapaknya sekarang sembuh. Baca koran sambil ngopi. Akhirnya semenjak itu dia rajin ke masjid dan anak-anaknya. Semenjak kita itulah dia jadi semangat untuk ibadah. Jadi ibadah itu dengan kita mengikram, melayani, berakhlak baik, sehingga dia ada ketertarikan orang tersebut beramal ibadah. Kita target kita bagaimana dia rajin ke masjid. Ya. Ada akhlak baik yang ada perubahan dalam diri mereka. Nah, Pak Haji, kadang-kadang kita nih kan membaca bahwa tentang surat Al-Fatihah, keutamaannya bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa kita baca terkadang kita tidak sembuh? Itu karena keyakinan, Pak, ya. Keyakinan kita kurang ya. Kalau kita yakin pada saat keluar itu kan terkadang kita sangat yakin sekali ya. Sehingga dengan membaca Al-Fatihah pun dengan izin Allah orang itu sembuh ya. Dan pengalaman-pengalaman rohani Pak Haji ini pasti banyak ya. Itu salah satunya. Nah, pengalaman-pengalaman rohani teman bisa dapat diceritakan oleh Pak Haji? Ya, pernah teman itu sedang bergerak dakwah, kalau nggak salah 4 bulan di Kepulauan Kalimantan. Kalimantan itu kan kita dakwah tuh dari sungai ke sungai. Iya, benar. Dari kampung ke kampung itu, dari sungai ke sungai, kadang ke hutan ke hutan. Karena itu masih dalam perhutanan Kalimantan itu kan, sungai ke sungai. Karena suatu ketika mereka ingin gerak ke kampung seberang melalui kapal bot, maka dalam pertengahan kita itu sungainya nggak sungai di Jawa sini nggak kecil, sungai besar seperti laut sungai di Kalimantan. Banyak buayanya. Banyak buayanya lagi, barang batang buas dan sebagainya. Nah, ketika nih jamaah ini nyebrang sekitar biasa 10 atau 11 orang, maka kapal bot itu di tengah lautan atau di tengah sungai yang besar itu mati. Kenapa? Mati, ternyata dicek itu mesin botnya itu bensinnya habis, solarnya habis. Ini Pak Amin, kalau kebiasaan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, berkhurut fisabilillah itu doanya itu makbul. Tidak ada penghalang di antara mereka karena sedang fisabilillah di jalan Allah. Maka nih, ini yakin kita kalau sedang buat ini sudah mematikan apa? Mematikan sebelum mati. Kita sudah mati nih. Kalau mau belajar mematikan diri sebelum mati ya di sini di khurut fisabilillah. Oke, baik. Setelah mati, akhirnya mereka yakin bahwa yang menghidupkan mesin ini bukan bensin. Yang menghidupkan atau mematikan mesin ini adalah Allah. Maka ini ditarget itu, diberi dorongan, diberikan semangat, dikeluarkan kata-kata tentang keagungan dan kehebatan Allah. Bensin tidak bisa menghidupkan, yang bisa menghidupkan adalah Allah mesin ini. Maka jamaah ini alhamdulillah daripada air dari gayung pakai gayung, air sungai ini dimasukkan ke dalam motorboat ini, maka nyala itu mesin sampailah di jamaah. Saya ulang ya Pak. Itu yakin itu Pak. Ketika kapal itu mati, kehabisan solar, mereka doktrinnya, mesinnya, istilah orang tablik targib ya, bahwa solar yang bukan menghidupkan kapal ini, menjalankan kapal ini. Betul. Yang menjalani kapal ini hanya Allah ya. Setelah itu mereka masukkan air sungai ke dalam mesinnya, hidup kembali. Betul. Luar biasa ya. Nah, Bang Haji pernah sempat dalam perjalanan dakwahnya pernah sempat mandek atau tidak? Kami dalam dakwah ini sebenarnya kerja inti kami adalah dakwah, atau orang bilang jamaah tabligh, padahal jamaah ini ulama katakan tidak ada namanya, orang saja yang memberikan nama. Kerja utama kami adalah dakwah atau menjadi dai, kerja utama kami. Jadi adapun sebagai profesi dia pedagang, pengusaha, itu adalah sampingan, hanya tambahan saja. Kerja kita dakwah. Yang lain sampingan ya. Yang lain sampingan. Jadi tidak ada waktu kami termasuk saya ini tetap aktif dalam dakwah, walaupun disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Saya sibuk umpamanya saya pengusaha konveksi dan lain sebagainya. Tetapi dakwah ini inti nggak pernah saya tinggalkan. Nisab bulanan, nisab tahunan, itu ada arahan-arahannya. Setiap bulan sekali ini kita luangkan waktu 3 hari.
Kenapa Pak Amin itu itikaf di masjid 3 hari? Menghitungkan amal-amal masjid. Karena Imam Malik radhiyallahu anhu rahmatullahi pernah berkata, saya dibaca di kitab Fadil Amal, ketika sahabat ini meninggalkan dakwah saja, meninggalkan dakwah 10% dalam hidupnya, maka agama ini akan muncul. Tetapi nanti umat akhir zaman, kata Imam Malik, meluangkan waktu 10% saja, bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan masih ada waktu 90%. Banyak dakwanya. Tapi umat akhir zaman 10% saja. Sudah jaya. Meluangkan waktu untuk agama, berjuangnya jalan Allah, maka jayalah agama ini. Iya. Jadi, walaupun dalam kesibukan tidak menghalangi kami, tidak menghalangi saya nih untuk aktif dalam dakwah. Baik Bang Haji, tadi sangat menarik itu bahwa dakwah ini adalah profesi utama kita. Betul. Ya kan? Sampingannya nyopir taksi, pedagang, pengusaha, pengacara, dosen, YouTuber dan sebagainya. Ya kan? Betul. Nah, kesalahan umat saat ini dia menganggap bahwa saya ini dokter, saya pengacara, saya YouTuber. Sehingga dia ajak dakwah, dia bilang bahwa saya sibuk, ya kan? Betul. Tapi kalau dia taruh bahwa profesi mereka itu adalah dai, maka tidak ada alasan. Nah, ini terakhir nih Pak Haji. Cara mendidik anak dengan metode dakwah ini bagaimana Pak Haji? Ya, cara mendidik anak-anak di pesantren semua. Anak alhamdulillah 2 orang nih pondok pesantren, dan ini yang nomor 3 mau masuk lagi nih. Di pondok pesantren? Di pondok pesantren yang 2 ini di Jawa Timur, pondok pesantren Afalah Temboro. Orang. Yang satu lagi ini mungkin saya dekat sini aja, karena kalau jauh agak repot. Baik ya. Yang nomor 4 itu baru kelas 4 SD, yang terakhir baru TK. Baik. Jadi itu saya berikan penekanan buat anak. Kenapa Amin? Karena yang bisa merubah amalan belia berhala baik bukan kita, orang tua itu nggak bisa memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Baik. Bahkan Nabi pun ada paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, anak Nabi, bagaimana anak Nabi Nuh, Kan'an. Iya. Itu tidak bisa memberikan hidayah kepada kita, anak dan pamannya. Mengarahkan saja. Cuma kita mengarahkan saja. Jadi bagaimana kita mendidik anak ini? Allah ini kan melihat daripada usaha kita. Tadi Pak Amin bilang kan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka akan kuberikan jalan-jalan kami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, terutama dakwah, nanti yang merubah kita, diri kita, anak kita, istri kita adalah Allah. Ya. Yang bisa merubah Allah, yang bisa memberikan hidayah Allah. Tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang itu melihat dari mana usaha kita, kesungguhan kita. Barulah Allah akan memberikan kebaikan. Allah rubah anak kita, Allah rubah istri kita. Nah, terkadang begini, kita mau instan, ya kan? Baru tobat, pingin anak jadi ulama. Betul. Ya kan? Padahal kita ini kucing, masa melahirkan anak macan, ya kan? Betul. Harus dirubah pelan-pelan sehingga nanti lahirlah macan, ya kan? Betul. Nah, Pak Haji tadi tentang anak tadi ya. Sekolah pendidikan apa Anda konsentrasi anak di pondok pesantren saja atau bagaimana? Anak saya kok yang di pondok pesantren Jawa Timur Al-Fatah Temur itu, dia di samping dia ada diniyahnya, terus ada program pondoknya, ada juga formalnya. Tidak, maksud saya lebih mementingkan pesantren atau dakwah? Saya justru mementingkan dakwah, karena dakwah ini kerja inti. Anak pun mau menjadi insinyur, menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi ulama, lebih bagus lagi, menjadi apapun, tetapi jangan tinggalkan dakwah. Karena dakwah ini maksud hidup. Kalau dakwah ini ditinggal, pasti ini Allah akan kiamatkan. Karena orang bisa sholat, bisa bicara ucapan la ilaha illallah, itu karena dakwah. Tidak ujuk-ujuk dia bisa ngomong baca syahadat, ujuk-ujuk dia bisa sholat dan lain sebagainya, tetapi ada yang dakwah, menyampaikan agama kepada dia. Nah, jadi inti dari anak saya syarakan adalah dakwah. Bagaimana kamu jangan tinggalkan dakwah. Apapun profesi kamu, mau jadi ulama, mau menjadi anak santri, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, apapun profesinya, tetap kerja inti kamu adalah dakwah. Jadi jangan tinggalkan dakwah. Betul. Pekerjaan utama kita sebagai umat Rasulullah dakwah. Demikian ya. Ya. Nanti kita sambung lagi ya kan dengan yang hal-hal yang lebih menarik. Karena menggali dari seorang yang jamaah dakwah ini
tidak akan habis-habisnya. Betul, betul. Banyak pengalaman-pengalaman rohani, pikiran-pikiran yang cerdas, ya kan? Karena dari asahan dakwah mereka. Terima kasih Pak Haji atas kedatangannya, ya. Saya minta berkahnya nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.